Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5971 Tanah Sejati yang Tak Terhingga. Ibu, apa ini? Lu Jie berdiri dan berjalan keluar dari formasi. Dia memanggil Qiu Yue, tetapi dia tidak berani mengenali Lu Ming karena takut melakukan kesalahan. Jie, ini ayahmu. Dia baik-baik saja dan datang untuk menemui kita. Qiu Yue cepat-cepat berkata. Lu Jie tampak gembira. Ia menyapa Lu Ming dan memanggilnya ayah. Baiklah, Jie, minumlah pil-pil ini. Semuanya adalah pil yang dapat meningkatkan kondisi fisikmu. Pil-pil ini akan efektif untukmu. Lu Ming mengeluarkan setumpuk kotak dan menyerahkannya kepada Lu Jie. Di dalam kotak itu terdapat Nine Break Golden Pill, yang diperoleh dari Great Dao Pill K. Itu adalah pil obat terbaik yang dapat meningkatkan tubuh fisik seseorang. Terima kasih, ayah. Lu Jie tidak berdiri dalam upacara dan menyingkirkan semuanya. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di sini selama setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, dia benar-benar mengesampingkan kultivasinya dan fokus menemani Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue, dan Huang Ling. Setelah melalui masa sulit dan tidak bertemu selama jutaan tahun, mereka menjadi sangat kesal. Para wanita bahkan lebih berani dan ingin menambahkan beberapa pria lagi ke Lu Ming. Lu Ming, kita sudah tidak bertemu selama jutaan tahun. Bagaimana kultivasimu meningkat? Bisakah kau menandingiku? Dan menatap Lu Ming dengan arogan. Benar saja, Dan tidak tahan lagi dan ingin menantang Lu Ming. Lebih dari 4 juta tahun yang lalu, berkat kondisi unik di sini, Dan juga telah melangkah ke tingkat alam semesta dalam. Dia sedikit lebih lemah dari tanah suci, tetapi dia baru saja berhasil menyatukan alam semesta diri sejati. Namun kecepatannya itu sudah cukup membuatnya bangga. 6 tingkat alam semesta dari ras langit biru dan ras langit kuning telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun bintang, tetapi mereka hanya berada di tingkat alam semesta kekosongan. Hal ini membuatnya sangat percaya diri. Ia tidak percaya bahwa Lu Ming dapat dibandingkan dengannya saat ia berpetualang di luar. Keinginannya yang sudah lama terpendam untuk mengalahkan Lu Ming dan menunggangi kepalanya akhirnya akan terpenuhi. Dia dalam suasana hati yang baik. Di sampingnya, Bond Demon, Wan Shen, Qiu Qiu, Bubbles, Yan Heng, Yao Emperor, Xian Yanxing, Qiu Yue, Divine Wilderness Lu Jie, dan beberapa ratus lainnya sedang menonton. Mereka penasaran dengan tingkat kultivasi Lu Ming setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Divine Wilderness Lu tidak berekspresi. Jelas, dia tidak memberitahu siapapun bahwa Lu Ming telah mengalahkan Fate Universe Great dengan begitu mudah. Baiklah, mari kita bertukar 2 jurus. Dan, kau harus menggunakan kekuatan penuhmu. Jika tidak, kau tidak akan punya kesempatan kedua. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi kau masih berani meremehkanku. Aku akan menunjukkan kepadamu hasil kultivasiku selama bertahun-tahun. Aku jamin aku tidak akan menghajarmu sampai kau menemukan gigimu di tanah. Dan berteriak dan berubah menjadi wujud aslinya. Dia bergegas menuju Lu Ming. Rune yang luar biasa terjalin dan berubah menjadi susunan yang menekan Lu Ming. Wah, pada saat berikutnya, seekor kura-kura menjerit dan terbang sejauh 100.000 mil, jatuh dengan keras ke tanah. Gigiku, Lu Ming, aku belum selesai. Di kejauhan, ratapan Dan bisa terdengar. Sekalipun mereka percaya pada Lu Ming, mereka tetap saja terkejut. Dan bahkan tidak dapat bertahan satu langkah pun melawan Lu Ming. Awalnya, banyak orang memiliki pemikiran yang sama dengan Dan. Mereka mengira bahwa lingkungan kultivasi mereka diberkati oleh surga dan kultivasi mereka telah berkembang pesat. Sebagian besar dari mereka telah melampaui Lu Ming. Namun, kenyataan membuktikan bahwa Lu Ming masih jauh di atas mereka. Lu Ming, biarkan aku bertanding denganmu. Bon melangkah keluar. Tulang-tulang Bon remuk, dan kekuatan kebenaran yang mengerikan beredar di sekelilingnya. Seolah-olah serangan biasa dapat menghancurkan waktu dan ruang. Kelas kehidupan alam semesta awal. Lu Ming berbisik. Sejujurnya, Lu Ming terkejut saat pertama kali menemukan kultivasi Bone Devil. Di antara orang-orang yang diteleportasi ke sini, kelompok teratas berada pada tahap awal alam semesta dalam. Misalnya, Lu Shen Huang, Xian Yanxing, Qiu Yue,
Wan Shen, Bubble, Dan, Yan Heng, Yao Huang, Del. Ada sekitar 20 orang. Jumlah lubang yang menyatu di alam semesta adalah sekitar 1 hingga 3. Lagi pula, proses penyatuan celah dengan alam semesta memerlukan waktu untuk terakumulasi dan dipoles secara perlahan tanpa barang langka seperti pil multiverse. Biasanya, memadatkan sub semesta akan memakan waktu lama. Setiap orang yang mencapai kemajuan seperti itu sudah dianggap sangat cepat. Kultivasi QQ adalah yang terendah di antara mereka, hanya di tingkat alam semesta sejati. QQ perlu melahap senjata abadi atau material logam untuk berkultivasi. Tempat ini kaya akan sumber daya, jadi wajar saja jika kultivasinya rendah meskipun tidak ada material logam atau senjata abadi. Akan tetapi, Dewa Tulang sebenarnya telah melintasi kosmos dalam dan mencapai tingkat alam semesta takdir. Dia juga satu-satunya yang mencapai tingkat alam semesta takdir. Belakangan barulah Luming mengetahui bahwa Iblis Tulang mampu mencapai tingkat kultivasi ini dengan mengandalkan bola bundar yang diperolehnya dari skeleton Grid Kosmos. Bola itu telah melahirkan Bone Grid Kosmos. Bone menemukan kerangka yang kuat dalam bola dan menyatu dengannya, sangat meningkatkan bakat dan potensinya. Ada juga sejenis manik tulang di dalamnya yang mirip dengan pil alam semesta agung. Itu dapat dengan cepat memadatkan sub alam semesta dan mempercepat fusi bukaan alam semesta. Setan tulang dengan cepat melewati tingkat alam semesta dalam. Sayangnya, hanya Bone Demons yang bisa menggunakan manik-manik tulang ini. Luming telah memeriksa beberapa hari yang lalu dan menyimpulkan bahwa bola bundar di dalam skeleton Grid Kosmos adalah harta karun spiritual kekacauan. Namun, itu tidak seharusnya lengkap. Ada kekurangannya, tetapi kekurangannya tidak besar. Itu sangat dekat dengan harta karun spiritual kekacauan yang lengkap. Pak Tuagu, seranglah. Gunakan kekuatan penuhmu. Jangan khawatirkan aku. Lu Ming tersenyum. Baiklah, Lu Ming, hati-hati. Bone Demon mengeluarkan geraman pelan. Cahaya hitam muncul dari tubuhnya dan dia menyerang Lu Ming. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi pisau tulang yang dapat menghancurkan apapun. Dentang. Pada saat berikutnya, iblis tulang itu terbang puluhan ribu mil sepanjang lintasan dan menghantam. Ayo, apa yang kau lakukan? Dasar tulang tua. Kau memukulku. Kepalaku. Dan meratap. Hahaha. Semua orang tertawa. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan tempur Luming, mereka juga sangat gembira. Semakin kuat Luming, semakin bahagia mereka. Semakin kuat dia, semakin besar kemungkinan dia akan mampu menembus alam pencipta. Begitu dia menerobos ke alam pencipta, dia akan mampu menghidupkan kembali keluarga dan teman-temannya yang telah tewas dalam pertempuran. Beberapa hari kemudian, apakah disinilah pohon kehidupan tumbuh? Luming menatap gundukan tanah di depannya. Tepatnya, itu adalah gunung tanah. Gunung bumi ini sangat luas, meliputi 10.000 mil. Tanahnya berwarna merah darah dan memancarkan fluktuasi energi yang mengejutkan. Gunung ini adalah tempat pohon kehidupan tumbuh. Sekarang, tunggul pohon kehidupan itu telah hilang secara alami. Semuanya telah menyatu dengan jiwa abadi Lu Jie. Benih sejati dalam tubuh Luming berdetak pelan seakan hendak keluar dari tubuhnya. Mungkinkah ini Myriad True Soil? Leluhur King Tian berkata dengan kaget. Tanah sejati yang tak terhingga. Luming penasaran. Konon katanya kondisi pertumbuhan pohon kehidupan kuno sangatlah sulit. Pohon itu tidak akan tumbuh kecuali jika ditanam di tanah dewa yang tak tertandingi. Dan tanah dewa yang tak tertandingi adalah salah satu tanah yang paling cocok untuk pohon kehidupan kuno. Kata leluhur King Tian, mungkinkah benih sejati benar-benar berhubungan dengan pohon kehidupan kuno? Luming merenung dan berhenti menekan benih sejati. Dia membiarkannya terbang keluar dan mendarat di tanah liat surgawi yang tak terhingga. Begitu mendarat di Myriad Divine Clay, sejumlah besar energi berkumpul menuju benih sejati. Terlebih lagi, benih yang sesungguhnya menumbuhkan akar lembut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, berakar di Myriad Divine Soil. Tak lama kemudian, benih itu mulai terbelah, dan tunas baru mulai muncul. Ia telah berakar dan bertunas. Mungkinkah benih ini adalah benih pohon kehidupan? Jantung Luming berdebar kencang. Jika memang begitu, dia pastilah benar-benar kaya. Setelah benih sejati berakar dan bertunas, tanah liat surgawi yang tak terhingga mulai bersinar. Sejumlah besar energi khusus berkumpul di sekitar benih kehidupan, menyebabkan daunnya tumbuh semakin besar dan akarnya tumbuh.
Bab 5972 Pohon Kehidupan Baru. Keributan di sini juga membuat semua orang di dunia kecil ini khawatir. Sejumlah besar orang bergegas dan melihat pohon muda yang tumbuh dengan cepat itu dengan kaget. Pohon jenis apa ini? Kesan yang kuberikan mirip tunggul pohon zaman dulu. Mereka memang sangat mirip. Mereka seharusnya berasal dari asal yang sama. Kerumunan orang berdiskusi dengan bersemangat. Lu Jie juga datang ke sini. Dia merasakan dengan hati-hati dan terkejut. Lu Ming bertanya. Lu Jie mengangguk dengan yakin dan berkata bahwa aura itu pada dasarnya sama dengan akar pohon kehidupan. Lu Ming akhirnya dapat menyimpulkan bahwa benih yang sebenarnya adalah benih pohon kehidupan. Benih itu tumbuh setelah bertemu dengan Jenny dari segala hal. Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, benih pohon kehidupan telah jatuh dari dunia nyata lebih dari 1000 tahun bintang yang lalu, dan tokoh-tokoh penting di dunia alam semesta sejati tidak mengenalinya. Bibit pohon kehidupan tumbuh dengan cepat, semakin hari semakin tinggi. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Bibit pohon kehidupan telah tumbuh setinggi 30 meter, tetapi terus tumbuh dengan cepat, dengan kecepatan 1 meter per hari. Aura hukum kehidupan mulai beredar, dan saripati kehidupan yang pekat meresap ke sekelilingnya. Sekarang, ia tidak bisa lagi dikatakan sebagai bibit. Banyak orang yang sudah terbiasa dan bubar. Lu Ming tidak berencana untuk berkultivasi dengan bantuan pohon kehidupan untuk saat ini karena pohon kehidupan masih dalam masa pertumbuhan yang pesat dan tidak boleh diganggu. Lu Ming pergi dan tiba di bangunan penting lainnya. Menara Warisan. Menara warisan milik Istana Dao Besar memiliki 9.999 tingkat. Konon setiap tingkatan memiliki tanda seni abadi. Begitu makhluk hidup melangkah masuk, tanda seni abadi itu akan hidup dan berubah menjadi seni abadi untuk menyerang makhluk hidup di dalamnya. Menghadapinya akan membantunya mengendalikan diri dan mengembangkan teknik abadi. Dia bahkan menggunakannya untuk memahami teknik abadi Istana Dao Agung. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin besar pula kekuatan tanda teknik abadi. Selama bertahun-tahun, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya telah menggunakan pagoda warisan untuk melatih diri dan memahami teknik surgawi. Tang Feng telah memasuki menara beberapa hari yang lalu. Menurut Tang Feng, dia bisa menggunakan teknik surgawi di sini untuk mengendalikan dirinya dan menyatu dengan pedang penghancur dengan lebih cepat dan lebih menyeluruh, mencapai kesempurnaan. Mari kita lihat apakah aku bisa menggunakan ini untuk membantu kitab suci abadi Myriad Daoku mencapai kesempurnaan. Lu Ming tampak penuh harap dan melangkah maju. Di tingkat pertama, terdapat sebuah prasasti batu besar. Di prasasti batu tersebut, terdapat ukiran seekor kerbau yang tampak seperti manusia. Sekilas, rasanya sangat indah. Setiap tanda mengandung pemahaman teknik abadi seorang ahli dan aura Dao Agung. Melenguh. Tanda itu bersinar dan berubah menjadi seekor kerbau yang menyerang Lu Ming. Ia berisi lebih dari 3000 hukum mantra abadi. Aku sudah menguasai semuanya, jadi semuanya tidak berguna bagiku. Lu Ming melihat sekilas susunan kerbau itu. Dengan ketukan jarinya, kerbau itu hancur. Lu Ming melangkah ke tingkat kedua. Pada level kedua, teknik abadi yang berevolusi dari tanda ular piton sedikit lebih rumit daripada level pertama. Namun, Lu Ming tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Dia dengan santai memecahkannya dengan jari dan memasuki level ketiga. Tingkat keempat, tingkat kelima. Tak lama kemudian, Lu Ming telah melewati lebih dari 6000 level. Meskipun kekuatan teknik abadi menjadi lebih rumit dan kuat seiring kemajuannya, Lu Ming, yang akan menyelesaikan sutra abadi Myriad Daos, dapat melihatnya sekilas. Dia tidak memiliki tekanan dalam memecahkannya. Mata Lu Ming berbinar saat mencapai 6000. Dia telah menemukan aturan teknik abadi yang belum dikuasainya. Setelah pemahaman yang cermat, Lu Ming telah menguasai aturan teknik abadi lainnya. Saat ia terus melangkah turun, ada teknik abadi yang belum dikuasai Lu Ming di setiap level. Setelah mengalaminya dengan saksama, Lu Ming menguasainya satu persatu. Ia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cara menembus batas teknik abadi. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berkultivasi di menara warisan selama 100 tahun. Dalam 100 tahun, dia telah mencapai akhir dan melewati level 9999. Pada saat yang sama, kitab suci abadi Myriad Dao miliknya akhirnya telah disempurnakan. Pada diagram Myriad Dao, 1.080.000 aturan teknik abadi terjalin. Pada titik ini,
Lu Ming dapat memahami teknik abadi apapun di dunia, apapun jenisnya, hanya dengan sekali pandang dan dia dapat menguasainya dengan sangat cepat. Setelah itu, pengembangan teknik keabadiannya terutama difokuskan pada penerobosan batas. Jika suatu teknik abadi dikembangkan hingga mencapai titik di mana ratusan ribu atau bahkan sejuta aturan teknik abadi digabungkan, seberapa mengerikankah kekuatannya? Lu Ming meninggalkan menara warisan dan datang ke pohon kehidupan. Setelah 100 tahun, pohon kehidupan telah mencapai ketinggian lebih dari 20.000 meter, dan kecepatan pertumbuhannya berangsur-angsur melambat. Meskipun masih jauh dari kata matang, fenomena itu sudah sangat mengejutkan. Hukum-hukum kehidupan mengelilinginya, dan esensi kehidupan sangat padat. Saya bisa menggunakan ini untuk bercocok tanam. Dengan sebuah pikiran, alam semesta diri sejati terbang keluar dan tergantung di cabang pohon kehidupan seperti buah. Seketika, gumpalan hukum kehidupan dan esensi kehidupan mengelilingi alam semesta diri sejati, meresap ke dalamnya dan memeliharanya. Dengan diaktifkannya pohon kehidupan, alam semesta diri sejati Lu Ming akan terus tumbuh lebih kuat. Kultivasinya juga akan terus tumbuh lebih kuat dan dia akan mendekati puncak alam semesta yang ditakdirkan. Secara umum, ada dua jalur kultivasi di tingkat alam semesta takdir, jalur dupa dan jalur kehidupan dan kematian. Namun, dengan bantuan pohon kehidupan, tidak perlu mengambil kedua jalan itu. Dia bisa mengambil jalan ketiga, menggunakan cheat, pui, jalan menuju sumber daya. Alam semesta diri sejati tergantung di pohon kehidupan. Dia hanya perlu mengalihkan perhatiannya. Lu Ming mulai mengatur barang rampasan perang dari beberapa hari terakhir. Di Istana Dao Besar, Lu Ming telah membunuh banyak musuh. Ada lebih dari selusin kultivator di puncak alam semesta takdir yang memiliki kekuatan Dewa Giok. Ada juga beberapa ahli lain yang semuanya berada di alam semesta takdir. Tang Feng hanya menyimpan sebagian kecil dan menyerahkan sebagian besarnya kepada Lu Ming. Mereka memiliki banyak sumber daya. Sebenarnya ada cukup banyak pil grid kosmos. Lu Ming merasa gembira. Dapat dilihat bahwa pil Dao besar bukanlah satu-satunya yang memiliki pil alam semesta besar. Kekurangan pil Dao besar hanyalah tempat di Istana Dao besar tempat pil dimurnikan. Sebagian pil yang baru saja dimurnikan akan disimpan, dan sebagian besar pil harus diserahkan ke istana utama Istana Dao besar. Setelah merapikan semua cincin penyimpanannya, ia memperoleh total lebih dari 500 pil multiverse. Ada banyak pil obat lain dan sumber daya lainnya. Apa yang paling dihargai Lu Ming adalah 6 harta karun spiritual chaotic atau harta karun penciptaan sejati yang belum lengkap. 4 di antaranya berasal dari 4 primordial chaos unik, sedangkan 2 lainnya berasal dari 2 puncak Fate Universe Grade. Ini adalah keuntungan besar. Lu Ming berencana untuk meninggalkan satu untuk QQ. Kultivasi QQ telah menurun dalam beberapa juta tahun terakhir. Lu Ming berencana untuk merawatnya dengan baik sehingga kultivasinya dapat mengejar ketertinggalan sesegera mungkin. Selama ada cukup bahan logam dan senjata abadi, kultivasi QQ pasti akan maju pesat. Sebelumnya, Lu Ming telah memberikan QQ setumpuk senjata abadi untuk disempurnakan. Juga, aku tidak tahu apa yang ada di dalam Extreme Trugun. Aku harus memecahkan batasannya. Lu Ming merenung dalam diam. Ia berencana untuk menyempurnakan pil kosmik agung terlebih dahulu dan meningkatkan kultivasinya sebelum mematahkan batasan senjata sejati Dao tertinggi. Mengasah pisau tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu. Dengan meningkatnya kultivasinya, dia akan mampu memecahkan batasan dengan lebih cepat. Dia mengeluarkan pil kosmos besar dan menelannya, mulai menduplikasi sub alam semesta. Setelah melangkah ke alam semesta kehidupan, ia dapat menduplikasi sub alam semesta dan menyatukan alam semesta dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada periode alam semesta dalam. Bab 5974 Puncak Alam Semesta Takdir. Saat berada di tingkat alam semesta dalam, Lu Ming membutuhkan sekitar 100 tahun untuk menyelesaikan penggabungan alam semesta dengan bantuan pil kosmik agung. Namun sekarang, ia hanya membutuhkan waktu 30 tahun untuk menyelesaikan fusi alam semesta. Seiring berjalannya waktu, seluruh 500 pil kosmos agung disempurnakan dan diubah menjadi sub alam semesta. Jumlah lubang yang menyatu di alam semesta Lu Ming juga telah mencapai 860. Akan tetapi, ini jauh dari batas kemampuan Lu Ming. Seni suci Giok adalah kesatuan kekacauan primordial. Ketika seseorang berada di puncak tingkat alam semesta takdir,
jumlah lubang yang menyatu bisa mencapai sekitar 1000. Chaos Ultimacy yang diintegrasikan Lu Ming jauh melampaui Jade Superpower. Batas daya tahan tubuhnya juga jauh melampaui Jade Superpower. Jumlah lubang yang menyatu di alam semesta pasti lebih banyak. Lu Ming tidak tahu seberapa banyak yang dapat ia capai. Hal ini dikarenakan sebagian besar makhluk hidup memiliki 360 lubang utama. Oleh karena itu, puncak alam semesta yang ditakdirkan akan menyatukan sub-alam semesta ke dalam lubang utama ini. Secara relatif, itu lebih sederhana. Setelah itu, akan lebih sulit untuk menyatukan lubang sekunder dan bahkan lubang cabang. Jumlah lubang sekunder dan cabang di tubuh makhluk hidup tidak terhitung banyaknya, dan mereka menutupi seluruh tubuh seperti bintang. Jumlah lubang yang menyatu di alam semesta leluhur lebih dari 3000. Aku telah mencapai puncak alam semesta yang ditakdirkan. Bisakah aku menyamainya? Lu Ming merenung. Selama 15.000 tahun ini, alam semesta diri sejati telah menggunakan pohon kehidupan untuk bertransformasi secara terus-menerus. Hukum kehidupan dan esensi kehidupan menjadi semakin padat. Tingkat kultivasi Lu Ming juga terus meningkat. Jumlah Chaos Ultimacy yang telah diintegrasikannya telah mencapai 580 juta. Dibandingkan dengan 15.000 tahun yang lalu, kemampuan Lu Ming telah meningkat pesat. Setidaknya, dengan bantuan lubang gabungan alam semesta, kekuatan sejatinya menjadi 2 kali lebih tebal. Pada saat ini, Lu Ming memfokuskan perhatiannya pada batasan di ruang ekstrim Trugun. Melanggar batasan dengan sekuat tenaga. Harus dikatakan bahwa batasan ini sangat kuat. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, butuh 3000 tahun baginya untuk menembusnya. Wuih, kesadaran abadi Lu Ming memasuki ruang internal senjata sejati ekstrim. Ruang internal ekstrim Trugun sangat besar, seperti alam semesta. Gunung dan sungai saling bersilangan, tetapi tidak memiliki hukum kehidupan dan vitalitas. Lu Ming segera menemukan segunung harta karun. Obat abadi ada di mana-mana, dan obat kaisar dibumbui di antaranya. Senjata abadi, segala jenis harta surgawi dan duniawi, serta bahan untuk memurnikan pil, senjata, dan formasi dapat dilihat di mana-mana. Yaitu, Lu Ming menemukan sungai yang mengapung di kejauhan. Ia terbang mendekat dan tercengang. Ini sebenarnya adalah sungai pil, sungai tempat berkumpulnya pil obat. Semua jenis pil obat dikemas rapat. Jika dilihat sekilas, jumlahnya mencapai puluhan juta. Lu Ming mula-mula menghirup udara dingin, lalu dia kegirangan. Tempat penyimpanan harta karun, tempat penyimpanan harta karun yang sesungguhnya. Sebagaimana dugaanku, gudang harta karun sesungguhnya dari Istana Dao Agung adalah harta karun sejati penciptaan ini. Tidak ada yang lebih aman daripada menaruhnya di ruang internal harta karun sejati ciptaan. Lu Ming menghitung dengan saksama. Dia memiliki jumlah pil multiverse terbanyak, lebih dari 2 juta. Itu hal yang wajar. Mereka yang mencapai tingkat alam semesta dalam dan di atasnya, termasuk leluhur pencipta, perlu menyatukan lubang mereka dengan alam semesta. Mereka sangat membutuhkan pil kosmos agung. Istana Dao Agung adalah penguasa dunia nyata. Jika mereka ingin mempertahankan keunggulan mereka dan menghasilkan banyak ahli, mereka pasti akan berusaha keras untuk menyempurnakan pil kosmos agung. Hati Lu Ming membara. Ada begitu banyak pil kosmik sehingga dia tidak bisa menghabiskannya. Dia bisa memberikannya kepada orang lain. Selama seseorang mencapai tingkat alam semesta dalam, mereka dapat menggunakan pil alam semesta agung untuk meningkat dengan cepat. Lu Ming segera memanggil lebih dari 20 orang yang telah mencapai alam semesta bagian dalam dan memberi mereka masing-masing ratusan pil multiverse. Semua orang terkejut dan senang. Setelah memperoleh pil kosmos agung, mereka semua mengasingkan diri. Aku penasaran apakah ada begitu banyak harta karun di ruang internal pedang sejati ekstrim. Lu Ming merenung. Dia berencana untuk menunggu Tang Feng keluar dari menara warisan untuk memberitahunya tentang berita ini. 100 tahun kemudian, Tang Feng keluar dari menara warisan untuk memulihkan diri. Lu Ming memberitahunya tentang berita ini. Tang Feng segera mulai melanggar batasan itu. Setelah lebih dari 10.000 tahun berlatih warisannya, fusi Tang Feng dengan pedang penghancur jelas telah meningkat pesat. Auranya melambung tinggi, dan dia seperti pedang surgawi kekacauan yang tak tertandingi. Lu Ming memahami bahwa terobosan Tang Feng setara dengan Fate Universe Great milik orang lain. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dan bahkan Lu Ming merasa terancam. Ribuan tahun kemudian,
Tang Feng berhasil memecahkan segel dan menemukan bahwa ruang di dalam pedang sejati Dao tertinggi juga merupakan gudang harta karun. Gudang itu menyegel sejumlah besar sumber daya, yang jumlahnya tidak kurang dari pedang sejati Dao tertinggi. Ada juga lebih dari 2 juta pil alam semesta agung. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Fondasi istana Dao sangat dalam. Dia ingat bahwa ada 7 harta karun sejati penciptaan yang lengkap di istana Dao Agung. Setiap harta karun sejati ciptaan kemungkinan besar berisi begitu banyak harta karun. Berapa jumlah totalnya? Lebih jauh lagi, ini tentu saja belum semuanya. Berapa banyak harta karun yang ada di menara itu dan di ruang internal harta karun sejati yang tertinggi? Dengan sumber daya yang cukup, Lu Ming mengerahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Seiring berjalannya waktu, pohon kehidupan terus tumbuh dan kuat. Seiring pohon kehidupan tumbuh semakin kuat, kecepatan kultivasi Lu Ming pun menjadi lebih cepat dengan bantuan pohon kehidupan. Basis kultivasinya juga meningkat lebih cepat. Ia terus-menerus maju ke puncak alam semesta yang ditakdirkan dan jumlah Ultimachis Chaos yang telah ia integrasikan pun semakin meningkat. Selama 800.000 tahun kultivasi tertutup, kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak tingkat alam semesta takdir. Jumlah Chaos Inten yang telah ia gabungkan telah mencapai 1 miliar, melampaui 800 juta yang dimiliki leluhur Chang Heaven. Sejujurnya, ini mengonfirmasi dugaan Lu Ming bahwa ada batas pada Chaos Ultimachi yang dapat diintegrasikan. Menurut penalaran normal, ketika orang biasa baru saja menembus Fate Cosmos mereka akan memiliki 20 juta jenis Chaos Inten. Ketika mereka mencapai puncak Fate Cosmos mereka akan memiliki 100 juta jenis, yang berarti 5 kali lebih banyak. Lu Ming baru saja menembus ke tingkat alam semesta takdir dan memiliki 560 juta jenis kekacauan Ultimachis. Menurut aturan orang lain, ia harus meningkatkan kultivasinya sebanyak 5 kali lipat saat mencapai puncak tingkat alam semesta takdir. Akan tetapi, kenyataan membuktikan bahwa dia bahkan belum menggandakan jumlah itu. Dia telah mencapai batasnya. Jika dia tidak menerobos ke alam pencipta, dia tidak akan mampu meningkatkan niat kekacauannya. Bukaan fusinya mengalami peningkatan paling pesat, mencapai 3.600, 10 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Dengan kekuatanku saat ini, bisakah aku bertarung langsung dengan Ancestor Firmamen? Lu Ming berbisik dan membuat kesimpulan dalam semua aspek. Sekarang, jumlah lubang yang menyatu di alam semesta beberapa ratus lebih banyak daripada pihak lainnya. Jumlah Chaos Inten 200 juta lebih banyak dari Heaven. Kosmos diri sejati melampaui tingkat ke-10, dan teknik abadi menerobos batas-batasnya. Di permukaan, dia seharusnya bisa menghancurkan surga. Namun, Lu Ming tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menang jika dia benar-benar bertarung. Itu karena makna penciptaan yang mendalam. Meskipun Lu Ming memiliki banyak ultimasi kekacauan, ia tidak memiliki ultimasi penciptaan. Ada perbedaan besar antara kedalaman penciptaan dan tidak. Ultimachi of Creation dikenal sebagai Kaisar Ultimachi, sementara Ultimachi Lu Ming adalah Ultimachi biasa. Ketika makna mendalam biasa berhadapan dengan Raja Mendalam, mereka secara alami akan tertekan. Itu seperti orang biasa menghadapi Kaisar. Mereka bahkan tidak berani melawan. Bagaimana mereka bisa melawan? Selain itu, Chang Tian dan Huang Tian telah menguasai berbagai teknik abadi yang kuat. Dia harus menerobos ke alam penciptaan sesegera mungkin sehingga dia dapat berbicara dengan alam pencipta secara setara. Akan tetapi, jelas mustahil untuk berkultivasi di sini agar dapat menembus alam pencipta. Lu Ming berencana untuk pergi jalan-jalan. Bab 5975 mengancam. Jika Lu Ming ingin pergi, dia harus membawa dunia kecil ini bersamanya. Ini karena dunia kecil ini diciptakan oleh roh senjata dari Great Zenith Heaven Jade Plate. Sekarang roh senjata dan tubuh senjata menjadi satu, begitu Lu Ming pergi dengan Great Zenith Heaven Jade Plate, dunia kecil ini tidak akan ada lagi. Dia memiliki menara warisan, banyak tanaman obat abadi, dan pohon kehidupan. Jika terbongkar, itu akan sangat berbahaya. Lebih baik membawanya bersamanya. Dengan kemampuan Lu Ming saat ini, dia dapat mundur dengan mudah bahkan jika dia bertemu dengan ahli alam pencipta biasa. Tidak banyak orang yang dapat membunuhnya. Dengan pikirannya,
Lu Ming menyimpan dunia kecil ini ke dalam ruang internal piring giok Zenith Agung dan pergi. Istana Sia Besar. Heaven Primogenitor dan Yellow Heaven Primogenitor menghentikan kultivasi mereka pada saat yang bersamaan. Saat mata mereka terbuka dan tertutup, cahaya terang melesat keluar dan hawa membunuh memenuhi udara. Lu Ming. Keduanya mengucapkan dua patah kata dengan suara pelan. Setelah 800.000 tahun, kebencian mereka terhadap Lu Ming tidak berkurang. Sebaliknya, kebencian itu semakin dalam. Itu karena mereka telah diserang kutukan jiwa dan telah menggunakan 800.000 tahun penuh untuk menghapusnya sepenuhnya dan pulih ke puncak mereka. Hanya mereka yang bisa memahami betapa besarnya penderitaan yang mereka alami selama proses ini. Lu Ming, kecil itu, memiliki Great Zenith Jade Plate. Selain itu, dia memiliki banyak peluang dan berkembang terlalu cepat. Kita tidak bisa membiarkannya terus berlanjut. Kita harus membunuhnya sesegera mungkin. Leluhur Firmamen berkata dengan suara rendah. Terakhir kali, dengan kemampuan mereka sebagai dua leluhur pencipta, mereka benar-benar jatuh ke dalam perangkap Lu Ming. Hal ini membuat mereka takut pada Lu Ming hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, mereka lebih takut pada leluhur King Tian. Sekarang, leluhur King Tian tidak lain adalah Lu Ming. Lagi pula, Tang Feng bukanlah masalah kecil. Kalau dia tidak menyingkirkannya, mereka akan merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Sayangnya, kecil itu memiliki harta karun sejati yang luar biasa yang menghalangi rahasia surgawi, jadi dia sama sekali tidak bisa mengetahui lokasinya. Kata leluhur langit kuning. Terakhir kali dia bertemu Lu Ming, itu murni karena keberuntungan. Jika dia melewatkan kesempatan itu, menemukan Lu Ming lagi akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kudengar tulang abadi rahasia surgawi milik ras maut adalah yang terbaik dalam ilmu ramalan. Mungkin kita bisa meminjamnya. Kata leluhur Firmamen. Maksudmu, dengan teknik abadi? Tanya leluhur langit kuning. Leluhur Firmamen mengangguk. Meskipun mereka telah menyerahkan 3 teknik abadi terbaik terakhir kali, mereka memiliki lebih dari 3 teknik abadi terbaik. Misalnya, kitab suci abadi takdir surgawi juga merupakan teknik abadi tertinggi. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyerahkannya kepada ras maut sebagai ganti hak untuk menggunakan tulang abadi takdir surgawi untuk jangka waktu tertentu. Mereka segera mulai bekerja. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa waktu, mereka berhasil bertukar dengan Ditrace untuk mendapatkan hak menggunakan tulang abadi rahasia surgawi selama 10.000 tahun. Namun, ketika mereka menggunakan tulang abadi misteri surgawi untuk menyimpulkan keberadaan Lu Ming, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Itu hanyalah kabut. Aku tidak menyangka bahwa Zenith Heaven Jade Plate begitu kuat. Bahkan teknik ramalan nomor 1, Celestial Fortune Immortal Bond, tidak dapat menyimpulkannya. Kata leluhur langit kuning dengan ekspresi muram. Tentu saja, hal ini juga membuat mereka semakin menginginkan piring giok surga Zenith Agung. Meskipun aku tidak bisa mengetahui keberadaan Lu Ming, aku bisa memaksanya untuk menunjukkan dirinya. Ekspresi leluhur Firmamen tenang, seakan melonjak seperti bambu. Kelemahan terbesar anak itu adalah dia menghargai hubungan. Selama kita bisa menangkap orang-orang yang dia sayangi, kita tidak akan takut dia tidak akan menunjukkan dirinya. Kita punya satu di tangan kita. Langit terus berbicara. Dengan lambaian tangannya, sebuah potret melintas. Itu sebenarnya potret langit yang mengalir. Putri kesayangan klan Ether benar-benar berhubungan dengan Lu Ming. Hehe. Namun, satu orang saja mungkin tidak dapat memaksa Lu Ming untuk muncul. Jika aku tahu bahwa anak ini sangat sulit dihadapi, aku akan membiarkan beberapa kerabatnya hidup. Kata leluhur langit kuning. Dengan kultivasi mereka saat ini, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghidupkan kembali keluarga dan teman-teman Lu Ming yang telah tewas dalam pertempuran. Akan tetapi, akan memakan waktu yang lama untuk pergi bolak-balik ke samudera semesta. Mereka tidak bisa menunggu dan tidak ingin memberi Lu Ming waktu untuk berkembang. Kedua, menghidupkan kembali makhluk yang mati tidaklah mudah. Diperlukan energi sejati dalam jumlah besar. Kali ini, untuk menghilangkan kutukan jiwa, mereka telah menghabiskan sebagian besar sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, kesengsaraan kekacauan besar semakin dekat, sehingga mereka tidak dapat dengan mudah menghabiskannya. Lu Ming mendirikan aliansi naga dan memiliki sekelompok bawahan yang dapat dipercaya. Kudengar dia bahkan memiliki murid pribadi.
Selama kita menemukan orang-orang ini, mengingat karakter Lu Ming, dia pasti akan muncul. Kata leluhur firmamen. Baiklah, aku akan menggunakan tulang abadi rahasia surgawi untuk menyimpulkan keberadaan murid-murid pribadi Lu Ming dan para pembantunya yang terpercaya. Kata leluhur langit kuning. Lu Ming mengubah penampilannya dan melakukan perjalanan di surga kedua. 800.000 tahun telah berlalu, dan surga kedua benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang, semuanya sudah stabil. Badai energi negatif jarang terjadi, dan sejumlah besar kelas semesta bepergian ke sini untuk mencari peluang. Lu Ming mendengar sebuah berita. 800.000 tahun yang lalu, pedang harta karun sejati tertinggi dari Jalan Agung lahir di Istana Dao Agung, dan ia menggerakkan awan ke segala arah. Banyak leluhur pencipta yang memperjuangkannya, tetapi mereka tetap gagal. Pada akhirnya, pedang Jalan Agung merobek udara dan terbang ke surga ketiga. Sebagian besar leluhur pencipta dan bahkan leluhur sejati 12 istana sejati merasa khawatir. Mereka semua menyerbu ke surga ketiga untuk memperjuangkan harta karun sejati tertinggi. Namun, 800.000 tahun telah berlalu, dan para leluhur pencipta itu masih mencari harta karun di cakrawala ketiga. Mereka tidak pernah berhasil. Dikatakan bahwa pedang Jalan Agung muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Pedang itu selalu menarik perhatian berbagai istana sejati. Hal utama adalah bahwa harta karun sejati yang tertinggi itu terlalu berharga. Di dunia nyata, harta karun yang paling agung adalah harta karun sejati tertinggi. Makna tertinggi, makna tertinggi. Saat ini, di seluruh dunia alam semesta sejati, hanya ada 3 harta karun sejati tertinggi yang berada di tangan 3 istana sejati teratas. Ras Jimat dari Istana Jimat Leluhur Sejati, Ras Fa dari Istana Seni 10.000, dan Ras Hua dari Istana Seni 10.000. Ketiga klan ini cukup kuat, tetapi alasan mengapa mereka dapat menduduki peringkat 3 teratas juga sebagian besar terkait dengan harta karun sejati tertinggi. Dikatakan bahwa dengan harta karun sejati tertinggi, peluang untuk melampaui kesengsaraan kekacauan akan lebih tinggi. Tidak mengherankan bahwa leluhur pencipta ini begitu putus asa. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Lu Ming mengolah pikiran dan sifatnya, mengasah kultivasinya, dan bersiap menjadi leluhur pencipta. Namun, Lu Ming tidak merasakan tanda-tanda terobosan apapun. Lu Ming tertawa. Dia baru saja mencapai puncak Fate Universe Grade belum lama ini. Bagaimana mungkin dia bisa begitu mudah menerobos? Ketika ia telah mengumpulkan cukup banyak, ia akan mencoba menggunakan jembatan pencipta bawaan. Namun, pada saat ini, Lu Ming mendengar sebuah berita. Pesan itu dikirim oleh leluhur langit dan leluhur langit kuning. Mereka memerintahkan tetua agung klan Xia Ye Chen untuk kembali ke istana Xia Agung dalam waktu 100 tahun. Jika tidak, orang kepercayaannya, muridnya, dan pembantunya yang terpercaya semuanya akan mati. Bersamaan dengan berita tersebut, tersiar pula batu bayangan yang menampakkan gambaran pasir mengalir di langit, Shen Yuyu, Kaisar Ming, Kaisar Abadi Wu Yue, Kaisar Abadi Naga Racun, penguasa kota lembah surgawi, dan berbagai pengawal naga. Semua orang jelas telah ditangkap. Aura mereka tampak putus asa dan luka mereka tidak ringan. Surga, Huang Tian, niat membunuh Lu Ming seperti gelombang dingin. Sebelumnya, dia telah melakukan persiapan penuh dan menggerakkan Shen Yuyu dan yang lainnya untuk menyembunyikan mereka dengan sangat baik. Dia tidak menyangka mereka masih akan ditemukan. Selain itu, pasir surgawi yang mengalir sebenarnya telah menggunakannya untuk mengancamnya. Jelas, hubungan mereka juga telah terungkap. Bab 5976 Perjanjian 100 tahun. Meskipun Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh, dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia segera memberitahu leluhur King Tian, Tang Feng, Kaisar Yao, dan Yan Heng tentang berita itu. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang berpengalaman yang telah menghadapi badai besar. Ini jelas jebakan. Jika kamu pergi ke Istana Xia Agung, kamu hanya akan mati. Yan Heng menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa surga dan Huang Tian waspada terhadap Lu Ming. Mereka ingin menyingkirkannya sesegera mungkin untuk menghilangkan masalah di masa mendatang. Tang Feng berspekulasi. Mereka juga ingin mendapatkan Great Zenith Heaven Jade Plate sesegera mungkin untuk menghadapi Chaos Tribulation. Leluhur King Tian menambahkan, Lu Ming telah memberitahu semua orang tentang kesengsaraan kekacauan. Pada akhirnya, mereka berdiskusi bahwa mereka dapat menggunakan Chang Tian Xuan Sheng, Chang Tian Wu Jie,
Huang Tian Qiming, dan Huang Tian Bai Gui untuk ditukar dengan Shen Yuyu dan yang lainnya. Lu Ming segera berangkat dan tiba di sebuah kota besar di langit pertama. Dia muncul di depan umum sebagai Ye Chen dan berteriak kepada langit dan langit kuning bahwa dia ingin menukar mereka berempat dengan Shen Yuyu dan yang lainnya. Setelah berteriak, Lu Ming segera pergi. Tidak lama kemudian, berita itu menyebar ke Heaven dan Huang Tian. Kau ingin menggunakan keempat sampah itu untuk mengancam kita. Bermimpilah. Katakan padanya bahwa dia tidak punya hak untuk tawar-menawar dengan kita. Leluhur Chang Tian berkata dengan dingin. Tak lama kemudian, Lu Ming mengetahui berita itu di kota besar lainnya. Menolak pertukaran, dan masih memiliki batu penghilang bayangan untuk melepaskan gambar. Di layar terlihat dua kepala terpenggal, Kaisar Abadi Naga Racun dan penguasa kota lembah surgawi. Ini adalah peringatan yang diberikan kepadanya oleh leluhur langit dan leluhur langit kuning. Jika dia terus menawar, dia akan membunuh seseorang yang lebih damai daripada Lu Ming. Ekspresi Lu Ming tampak muram. Jelaslah bahwa Chang Tian dan Xuan Sheng adalah alat yang tidak berharga yang dapat dibuang kapan saja di mata Chang Tian dan Huang Tian. Lu Ming tidak punya pilihan lain selain merilis berita bahwa dia akan naik ke Istana Xia Agung 10.000 tahun kemudian dan bertarung melawan langit dan bumi untuk memperebutkan posisi kepala keluarga klan Xia. Alasan dia melakukan ini adalah untuk mencegah istana sejati lainnya ikut campur. Ini menunjukkan bahwa ini adalah konflik internal antara klan Xia. Meskipun dia telah membuat langit dan bumi mengeluarkan 3 kitab suci abadi yang terbaik, juga karena hal inilah langit dan bumi memiliki hubungan baik dengan berbagai istana sejati. Inilah alasan mengapa dia dapat menemukan Shen Yuyu dan yang lainnya begitu cepat. Dia takut jika dia bertarung melawan Chang Tian dan Huang Tian, leluhur pencipta istana sejati lainnya akan bergandengan tangan dengan Chang Huang dan Huang Tian. Kalau ini menjadi pertikaian internal dalam klan Xia, berbagai istana sejati tidak akan punya hak untuk ikut campur. Ini adalah aturan yang sudah ada sejak lama. Bisa juga dianggap sebagai aturan yang tidak tertulis. Lu Ming hanya bisa melawan Chang Huang dengan sekuat tenaganya setelah ia menstabilkan berbagai istana sejati. Berita itu dengan cepat sampai ke telinga Heaven dan Huang Tian. 10.000 tahun dari sekarang, kau akan datang ke Istana Xia Agung untuk bersaing dengan kami memperebutkan posisi Patriark Klan Xia. Apakah dia pikir dia bisa bersaing dengan kami hanya dalam 10.000 tahun? Leluhur Langit Kuning mencibir. Jika dia ingin melawan mereka secara langsung, dia harus menerobos ke alam Sang Pencipta. Akan tetapi, butuh 10 hingga 100 tahun bintang bagi takdir kosmos untuk menerobos ke alam Sang Pencipta. Hanya 10.000 tahun berlalu dalam sekejap mata dan tidak ada gunanya. Untuk menerobos ke ranah pengrajin, mereka berdua telah merencanakan selama lebih dari 50.000 tahun bintang. Pada akhirnya, mereka berhasil melahap laut semesta Yin yang sebelum mereka cukup beruntung untuk menerobos ke ranah pengrajin. Namun, leluhur Chang Heaven lebih berhati-hati. Dia merenung dan berkata, jangan lupa bahwa anak itu tidak lemah saat kita bertarung terakhir kali. Sudah 800.000 tahun sejak saat itu. Anak ini mengendalikan Great Zenith Heaven Jade Plate, jadi kita tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menghakiminya. Selain itu, anak ini selalu teliti dan tidak akan menembak tanpa berpikir. Dia mengatakan 10.000 tahun, jadi dia mungkin memiliki beberapa metode yang membutuhkan 10.000 tahun untuk mempersiapkannya. Karena itu, kita tidak bisa memberinya 10.000 tahun. Kamu terlalu berhati-hati. Leluhur Langit Kuning tidak terlalu memikirkannya. 10.000 tahun terlalu pendek untuk alam semesta tingkat takdir. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Kita harus memaksa Lu Ming untuk menunjukkan dirinya dalam 100 tahun sehingga dia tidak punya waktu untuk bersiap. Kata leluhur firmamen. Leluhur Langit Kuning mengangguk dan merasa itu masuk akal. Tidak lama kemudian, Lu Ming menerima pesan lain dan gambar batu bayangan. Masih ada 2 kepala. Kali ini, kepala 2 pengawal naga. Dalam 100 tahun, Lu Ming akan menuju ke Istana Xia Agung. Jika tidak, orang berikutnya yang akan dibunuhnya adalah Pasir Surgawi atau Shen Yuyu. Niat membunuh Lu Ming melonjak dan dia sedingin air pasang. Peri naga racun dan penguasa kota lembah surgawi Lu Ming tidak memiliki perasaan apapun padanya, tetapi kedua pengawal naga itu berbeda. Mereka telah mengikutinya sejak mereka masih muda dan dibesarkan olehnya. Mereka setara dengan setengah murid. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki perasaan padanya? Surga,
Huang Tian, aku akan membuatmu membayar harganya. Mata Lu Ming dipenuhi dengan tekad saat dia membuat keputusan. Lu Ming, apakah kamu benar-benar ingin melakukan itu? Melakukan hal itu sangat berbahaya, dan hampir mustahil untuk bertahan hidup. Leluhur King Tian berkata dengan khawatir. Tidak ada waktu tersisa. Jika aku ingin memiliki kecakapan tempur untuk membunuh langit dan bumi dalam 100 tahun, aku harus menguasai makna mendalam dari penciptaan. Namun dalam keadaan normal, belum lagi 100 tahun, bahkan 100 tahun bintang abadi pun akan sulit. Aku hanya bisa memiliki harapan jika aku mempertaruhkan nyawaku. Kata Lu Ming. Menurut apa yang kau katakan, medan perang di dunia nyata penuh dengan bahaya. Apakah kau benar-benar yakin bahwa jiwamu yang abadi dapat masuk? Kata leluhur King Tian. 50%. Kata Lu Ming. Benar saja, dia ingin jiwanya yang abadi memasuki dunia nyata dan memasuki medan perang itu. Dia telah memasuki tempat itu dengan keinginan spiritualnya. Meskipun dia telah dihancurkan, dia telah meninggalkan bekas yang bisa dia masuki kapan saja. Banyak ahli yang tewas di medan perang itu, dan ada banyak leluhur pencipta. Setelah kematian, niat membunuh mereka tidak padam, dan niat penciptaan terjerat. Rencana Lu Ming adalah membiarkan semua jiwanya yang abadi memasuki medan perang dan membiarkan hakikat penciptaan merasuki jiwanya sehingga ia dapat memahami hakikat penciptaan dari jarak dekat. Cara ini sangat berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, jiwa abadi mereka akan hancur. Lu Ming tidak punya pilihan. Jika dia punya cukup waktu, dia bisa membiarkan sebagian jiwanya yang abadi masuk dan perlahan berinteraksi dengan niat penciptaan yang kacau untuk memahaminya. Dengan cara itu, bahayanya akan sangat berkurang. Sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain menerobos dengan cara yang paling sederhana dan kasar. Lu Ming hanya memiliki keyakinan 50% karena ia ingin bermurah hati kepada leluhur King Tian. Kenyataannya, ia bahkan tidak memiliki keyakinan 20%. Jika kau ingin bertarung, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, aku khawatir aliran waktu di dunia nyata dan kekosongan kekacauan purba berbeda. Kata leluhur King Tian, 1 tahun di dunia nyata setara dengan 1 tahun bintang di kehampaan kekacauan purba. 100 tahun dalam kehampaan kekacauan purba sangatlah singkat di dunia nyata. Saya pernah mencoba ini sebelumnya. Mungkin karena Great Zenith Heaven Jade Plate telah menyeimbangkan waktu di kedua alam. Ketika jiwa abadi saya masuk, saya mendapatkan perlindungan dari Great Zenith Heaven Jade Plate. Aliran waktu di kedua alam hampir sama. Kata Lu Ming. Selama bertahun-tahun, ia telah memasuki dunia nyata dengan pikiran spiritualnya lebih dari sekali. Ia telah menjelajahinya sejak lama. Selama mereka berada dalam perlindungan Great Zenith Jade Plate, aliran waktu akan tetap sama. Begitu mereka meninggalkan jangkauan itu, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Terutama setelah roh senjata dan tubuh senjata menyatu, jangkauan perlindungan menjadi lebih luas dan lebih stabil. Mendengar ini, leluhur King Tian tidak mengatakan apapun lagi. Lu Ming, kau bisa berkultivasi dengan tenang. Aku juga akan pergi mencari bagian-bagian pedang penghancur yang belum lengkap. Jika aku bisa menemukan bagian-bagian pedang penghancur yang belum lengkap dan menggabungkannya menjadi satu, aku pasti bisa melangkah ke alam penciptaan dan membantumu. Tang Feng berubah menjadi pedang dan pergi. Bab 5977 Pemahaman Penciptaan. Lu Ming merilis berita bahwa dia akan menginjakkan kaki di Istana Xia Besar 100 tahun kemudian untuk melunasi dendamnya. Kemudian, ia menemukan tempat tersembunyi dan mengaktifkan Great Zenith Jade Plate untuk terhubung dengan dunia nyata. Kali ini, jiwa abadi Lu Ming melewati lorong dan memasuki medan perang di dunia nyata. Hanya setelah roh senjata dan tubuh senjata menyatu, jiwa abadi Lu Ming yang lengkap dapat melewatinya. Selain itu terbatas pada kisaran tertentu. Sekali lagi, dia turun ke medan perang di dunia nyata. Niat membunuh bagaikan air pasang, dan niat bertempur tidak padam. Untaian niat penciptaan milik berbagai organisme saling terjalin, mengubah area ini menjadi tanah kematian. Lu Ming sangat fokus. Dia memperhatikan setiap gerakan di sekitarnya. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera mundur. Saat ini, jiwa abadi yang utuh telah memasuki tempat ini, bukan keinginan spiritual. Jika dihancurkan, maka itu akan benar-benar mati. Yang perlu dilakukan Lu Ming sekarang adalah menemukan jejak keutamaan penciptaan dan memasukkannya ke dalam jiwanya yang abadi.
Ia ingin bersentuhan dengan keutamaan penciptaan dan merasakannya. Setelah berusaha keras, Lu Ming akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerap secercah ultimacy of creation ke dalam jiwanya yang abadi. Seketika jiwanya yang abadi merasakan sakit yang menusuk. Niat penciptaan mengamuk di sekujur tubuhnya dan mengandung energi mengerikan yang menghancurkan jiwanya yang abadi. Jiwa abadinya hampir meledak. Kalau saja mereka adalah praktisi bela diri tingkat alam semesta takdir yang lain, sekalipun mereka berada di tingkat kesatuan kekacauan primordial, mereka hanya akan mati jika bersentuhan dengan niat penciptaan dari jarak sedekat itu. Akan tetapi, jiwa abadi Lu Ming jauh melampaui puncak tingkat-tingkat alam semesta takdir yang lain. Miliaran Upanisad kekuatan saling terkait untuk menstabilkan jiwa abadi. Dengan bantuan kitab suci abadi, yang telah mencapai alam wujud sejati dan bahkan menembus batas, ia menyembuhkan luka-lukanya dengan kecepatan yang mencengangkan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah jiwa abadi dihancurkan. Lu Ming mulai fokus pada pemahaman hakikat penciptaan. Sangat berbahaya untuk bersentuhan dengan makna mendalam penciptaan dari jarak dekat, tetapi juga disertai dengan peluang. Itu setara dengan membuka semua rahasia makna mendalam penciptaan dan meletakkannya di depannya agar dapat dipahami. Jiwa abadi dapat merasakan semua misteri dan perubahan maksud penciptaan. Tak lama kemudian, Lu Ming memperoleh sedikit pencerahan. Pemahamannya tentang kedalaman penciptaan meningkat pesat. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun terakhir, Lu Ming telah mengalami krisis besar. Ada niat membunuh yang mengerikan dan tak pernah padam yang hampir menghancurkan jiwa abadi Lu Ming. Untungnya, Lu Ming bereaksi cepat dan mengaktifkan Great Zenith Jade Plate untuk segera kembali. 10 tahun kemudian, Lu Ming telah berubah menjadi seberkas ultimacy of creation. Meskipun makna mendalam penciptaan yang dipahami setiap makhluk hidup adalah sama, tetap saja ada beberapa perbedaan pada hakikat. Semakin ia bersentuhan dengan niat penciptaan yang berbeda, pemahamannya akan semakin cepat dan menyeluruh. Begitu saja, tahun-tahun berlalu. Tak lama kemudian, tahun itu telah menginjak 80. Lu Ming menghabiskan 80 tahun berjalan di ambang kematian dan akhirnya memahami hakikat penciptaan. Dengan menggunakan ultimacy penciptaan untuk memahami ultimacy normal 1 miliar perintah, kekuatan jiwa abadi Lu Ming melonjak. Dia tidak lagi takut dengan bahaya di medan perang dunia nyata. Dengan sebuah pikiran, jiwanya yang abadi kembali ke tubuhnya melalui lorong itu. Seketika, tubuhnya dipenuhi dengan niat penciptaan dan menguat dengan cepat. Yang mengejutkannya adalah ada 3 pola emas yang kembali bersama jiwa yang abadi. Garis-garis emas ini sebelumnya mengambang di medan perang. Beberapa di antaranya terjalin dengan makna mendalam dari penciptaan. Namun, garis-garis ini sangat langka. Ketika Lu Ming memasukkan makna mendalam dari penciptaan, ia membawa beberapa di antaranya. Garis-garis emas berenang ke tangan kanan Lu Ming dan menghilang saat memasuki tubuhnya. Lu Ming bertanya kepada leluhur Qing Tian. Namun, leluhur Qing Tian hanya mewarisi sebagian kecil dari ingatan tentang biru tua. Dia tidak tahu segalanya. Misalnya, dia tidak tahu tentang garis-garis emas. Lu Ming hanya bisa mengabaikannya untuk sementara waktu karena berhasil memahami makna mendalam dari penciptaan hanyalah langkah pertama. Ia perlu beradaptasi dengan langkah kedua. Lagi pula, dia memahami makna mendalam penciptaan di dunia nyata. Faktanya, dunia nyata dan kehampaan kekacauan utama memiliki banyak kedalaman dan hukum yang serupa. Dunia nyata memilikinya, dan kekosongan kekacauan purba juga memilikinya. Misalnya, dunia nyata memiliki kedalaman penciptaan, dan begitu pula kekosongan kekacauan utama. Dunia nyata memiliki kedalaman pedang Dao, dan begitu pula kekosongan kekacauan utama. Namun, ada perbedaan pada hakikat. Dia butuh waktu untuk beradaptasi. Misalnya, makhluk hidup yang diasingkan dari dunia nyata ke kehampaan kekacauan utama juga memerlukan periode waktu untuk beradaptasi sebelum mereka dapat mengeluarkan kekuatan puncaknya. Kekuatan makhluk hidup yang baru saja diasingkan pasti akan sangat berkurang. Lagi pula, periode waktu ini mungkin tidak singkat. Lu Ming duduk bersila dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Ia melepaskan ultimacy of creation dan menyatukannya dengan kekosongan yang kacau. 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming membuka matanya. Sayangnya, waktunya masih terlalu singkat. Lu Ming berbisik. Dalam 20 tahun terakhir, ultimacy of creation yang dipahami Lu Ming baru saja beradaptasi dengan chaotic void,
yang memungkinkan kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Akan tetapi, hal itu tidak membantu Lu Ming melangkah ke alam penciptaan. Untuk menerobos ke alam penciptaan, memahami makna mendalam penciptaan merupakan langkah yang paling penting, tetapi itu bukan satu-satunya. Selain itu, ia juga perlu menyelesaikan transformasi tubuh fisik dan jiwa abadinya, transformasi alam semesta jati dirinya dan kekuatan sejatinya, perluasan bukaan fusi alam semestanya, dan seterusnya. Semua ini membutuhkan waktu. Jika Lu Ming diberi waktu puluhan ribu tahun lagi, dia yakin dia bisa melangkah ke alam penciptaan. Tapi ini sudah cukup. Lu Ming yakin bahwa dia bisa menekan dan bahkan membunuh surga dan Huang Tian. Sudah waktunya untuk pindah. Namun, masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum dia berangkat ke Istana Sia Besar. Lu Ming melangkah maju dan menghilang. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di luar istana simbol leluhur sejati. Lu Ming menjelaskan bahwa ia ingin bertemu dengan leluhur pencipta istana jimat leluhur sejati. Tentu saja, orang-orang di istana sejati jimat leluhur tidak akan membiarkan Lu Ming bertemu dengan leluhur pencipta dengan mudah. Namun, setelah Lu Ming mengungkapkan auranya yang kuat, ia segera memberitahu leluhur pencipta istana sejati jimat leluhur. Meskipun leluhur sejati dari istana simbol leluhur sejati dan primogenitor pencipta lainnya semuanya tengah mencari harta karun sejati tertinggi, markas besar tersebut masih memiliki primogenitor pencipta yang menjaganya. Nenek moyang penciptaan ini disebut Rune. Ye Chen, 100 tahun telah berlalu. Mengapa kamu di sini alih-alih pergi ke istana Sia Agung? Mungkinkah dia ingin meminta istana Zen untuk campur tangan? Kamu harus mengerti bahwa bahkan istana sejati tidak dapat ikut campur dalam pertikaian internal klan Xia. Kata Rune itu, "Senior, aku datang ke sini karena masalah ini. Aku akan pergi ke istana Xia Agung dan bertarung melawan langit. Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Salah satu dari kedua belah pihak pasti akan kalah. Jika junior ini ingin membunuh Chang Tian dan Huang Tian, saya harap istana simbol leluhur sejati tidak akan ikut campur." Kata Lu Ming. Inilah tujuan kunjungannya. Dia takut istana jimat leluhur sejati akan campur tangan saat dia hendak membunuh mereka berdua dalam pertempurannya dengan Huang Tianchang. Chang Tian dan Huang Tian telah memberinya 3 teknik abadi terbaik, jadi kemungkinan besar dia memiliki teknik abadi lainnya. Dia takut bahwa penguasa istana sejati ini tidak akan tega melihat mereka berdua mati. Apakah kamu yakin bisa membunuh Heaven dan Huang Tian? Fu Ming terkejut. Kemudian, matanya bersinar seperti bintang saat dia mengamati Lu Ming, mencoba mencari tahu lebih banyak tentangnya. Lu Ming secara terbuka mengizinkan pihak lain memata-matainya. Seketika, Fu Ming menunjukkan ekspresi terkejut dan berteriak tanpa sadar, kamu telah memahami makna mendalam penciptaan. Bagaimana kamu mengolahnya? Bab 5978 Membunuh Leluhur Surga. Ketika Rune itu mengetahui bahwa Lu Ming telah menguasai Ultima Chi of Creation, Rune itu benar-benar terlalu terkejut. Bahkan dengan temperamennya yang eksentrik, Rune itu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa akan ada leluhur pencipta yang lain di dunia ini. Terlebih lagi, itu adalah klan Xia. Senior, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jika saya dapat membunuh langit dan bumi, saya harap istana simbol leluhur sejati tidak akan ikut campur. Kata Lu Ming. Haha, Rune itu terkekeh namun tidak setuju. Tentu saja dia tidak akan setuju dengan mudah. Langit dan Huang Tian telah memberikan kitab suci abadi terbaik seperti Sutra Abadi 9 Kematian, Sutra Abadi 7 Luka, dan Sutra Abadi Kemurnian. Mungkin mereka juga telah memahami kitab suci abadi terbaik lainnya. Bagaimana dia bisa hanya melihat harta karun seperti itu dihancurkan? Jika bukan karena fakta bahwa Sang Pencipta tidak bisa mencari jiwa mereka, berbagai istana sejati pasti sudah menangkap Chang Tian dan Huang Tian sejak lama. Leluhur pencipta terlalu kuat, bahkan leluhur sejati dari berbagai istana sejati tidak dapat menyelidiki jiwanya. Meskipun leluhur sejati kuat, mereka hanya berada di alam penciptaan. Adapun Heaven dan Huang Tian, mereka pasti tidak akan membawa wujud asli dari berbagai kitab suci abadi. Mereka kemungkinan besar disembunyikan di tempat yang sangat rahasia. Jika mereka terbunuh, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kitab suci abadi lainnya. Lu Ming memahami dengan jelas pikiran berbagai istana sejati. Senior, Anda hanya ingin memperoleh teknik abadi Chang Tian dan Huang Tian. Namun,
Anda tidak tahu bahwa Chang Tian dan Huang Tian memiliki 4 keturunan langsung. Keempat keturunan langsung ini mengetahui teknik abadi yang mereka ketahui. Kata Lu Ming, apakah yang kamu katakan itu benar? Mata rune itu berbinar. Itu benar sekali. Aku bersumpah demi hidupku. Selain itu, keempat keturunan langsung ini ada di tanganku, tetapi jiwa abadi mereka telah disegel oleh surga dan surga kuning. Bahkan pengrajin tidak dapat mencari jiwa mereka. Begitu mereka melakukannya, jiwa abadi mereka akan hancur. Namun, jika Chang Tian dan Huang Tian jatuh, kekuatan pembatasan dalam jiwa abadi mereka akan sangat berkurang. Pada saat itu, akan mudah untuk mencari jiwa mereka. Ucap Lu Ming. Setelah selesai berbicara, sebuah sosok muncul di tangannya. Sosok itu adalah Chang Tian Xuansheng. Mata Fu Ming berkilat. Ia mengulurkan tangannya dan hendak meraih Chang Tian Xuansheng. Namun, Lu Ming menjentikkan jarinya dan cahaya tombak itu pun menyala, menghalangi telapak tangan Fu Ming. Kekuatan yang luar biasa. Telapak tangan Fu Ming sedikit gemetar. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan tajam. Senior, Chang Tian dan Huang Tian masih hidup. Tidak ada gunanya bahkan jika kita membawa mereka pergi. Selain itu, junior masih harus melindungi istana simbol leluhur sejati di masa depan. Apakah senior takut junior akan mengingkari janjinya? Kata Lu Ming. Mata Fu Ming berbinar. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku percaya padamu. Aku harap kamu benar-benar dapat membunuh surga dan Huang Tian. Kamu harus tahu bahwa mereka telah mengolah kitab suci abadi 9 kematian selama bertahun-tahun. Aku punya caraku sendiri. Senior, jangan khawatir. Aku punya permintaan lain. Jika aula sejati lainnya ikut campur, tolong hentikan mereka. Kata Lu Ming. Tentu saja. Rune itu mengangguk. Setelah kesepakatan selesai, Lu Ming terbang dan segera tiba di luar istana Xia besar. Ledakan. Dia melangkah maju, dan kekuatan dahsyat menghantam istana Xia besar seperti gelombang pasang. Gelombang kekuatan nyata meletus dari istana Xia besar dan bertabrakan dengan kekuatan Lu Ming. Fluktuasi dahsyat terjadi dalam jarak yang tak berujung. Ketika kekuatannya menghilang, dua sosok muncul di depan Lu Ming. Mereka adalah Heaven dan Huang Tian. Ini akan segera dimulai. Mungkinkah Ye Chen telah berhasil menembus alam pengrajin? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani melawan dua leluhur pencipta? Bersaing untuk memperebutkan posisi kepala klan Xia. Itu mungkin. Jika dia bisa melawan sang pencipta, dia pastilah seorang pencipta. Namun, Ye Chen ini hanya seorang Fate Universe Great di masa lalu. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia bisa menembus sang pencipta dengan begitu cepat. Makhluk-makhluk dari berbagai ras berdiri di segala arah. Berita tentang tetua agung klan Xia yang menantang langit dan bumi telah menyebar ke seluruh dunia alam semesta sejati. Banyak sekali ahli yang datang ke istana Xia Agung terlebih dahulu dan bersembunyi, ingin menyaksikan pertempuran yang tiada taraf ini. Pertarungan hidup dan mati antar artisan merupakan hal yang sangat langka. Lu Ming yakin bahwa pasti ada pengrajin dari 12 istana sejati yang bersembunyi di kegelapan. Namun, itu tidak masalah. Dia sudah lama membuat persiapan. Hari ini, dia pasti akan membunuh Chang Huang. Orang tua, aku datang sesuai janji. Di mana orang-orangku? Serahkan mereka. Lu Ming berkata dengan dingin. Jangan khawatir, setelah kau meninggal, keluargamu akan menemanimu dalam perjalananmu. Kata leluhur langit kuning dengan nada menyeramkan. Tatapan mata Lu Ming dingin, tetapi dia tidak terkejut. Dia tahu bahwa Chang Huang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kalian berdua, mau datang satu persatu atau bersama-sama? Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dan langsung ke pokok permasalahan. Aku tidak butuh dua orang untuk berhadapan dengan junior sepertimu. Biarkan aku membunuhmu. Leluhur surga mengeluarkan geraman pelan dan melangkah maju. Auranya naik dengan mantap. Dia mengarahkan jari pedangnya ke udara dan mengeksekusi kitab suci pedang pembunuh bintang. Alam semesta jatuh seperti bintang, berubah menjadi cahaya bintang yang mengerikan yang menebas Lu Ming. Suara mendesing. Lu Ming memegang senjata ekstrim di tangannya. Ia menyatu dengan tombak dan berubah menjadi cahaya tombak abadi, menusuk cakrawala leluhur. Kemanapun cahaya tombak itu lewat, kekosongan kekacauan purba tampaknya terbagi menjadi dua. Cahaya pedang cahaya bintang yang menghalangi di depannya menghilang satu demi satu. Tidak perlu menguji keberuntungan dalam pertarungan hidup dan mati.
Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya saat menyerang. Niat penciptaan memerintahkan 1 miliar niat biasa, penggabungan bukaan kosmik 3600, kitab suci tombak tanpa batas yang menembus batas, tombak sejati ekstrim. Ekspresi leluhur Chang Tian berubah drastis. Dia telah menggunakan 70 hingga 80% kekuatannya saat menyerang tadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi begitu lemah. Sudah terlambat untuk menghindar. Engah. Cakrawala leluhur langsung tertusuk oleh cahaya tombak. Kekuatan mengerikan meletus dalam tubuh cakrawala leluhur dan mencabik-cabiknya menjadi abu. Ledakan. Alam semesta diri sejati menyebar dan menutupi jarak yang tak berujung. Ia menekan jiwa abadi leluhur surga yang hancur. Kekuatan penghancur membombardir dengan gila-gilaan. Leluhur surga menjerit tak rela dan dimusnahkan. Semua makhluk hidup di dunia ini terdiam aneh. Hampir semua makhluk hidup membelalakkan matanya karena tidak percaya. Seorang leluhur pencipta terbunuh begitu saja. Dia bahkan tidak berani melakukan ini dalam mimpinya. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming adalah satu-satunya yang tetap tenang karena dia telah menduga hal ini. Dia sudah merencanakannya. Kekuatan Lu Ming saat ini terlalu kuat. Kekuatannya Upanishad melampaui surga, lubang lebur alam semesta melampauinya, alam semesta kebenaran melampauinya, dan ada pula tombak ekstrim. Secara khusus, teknik abadi yang menembus batas kesempurnaan juga jauh lebih kuat daripada pihak lain. Hanya beberapa juta tahun sejak leluhur surga memasuki alam penciptaan. Meskipun ia telah mulai menembus batas kesempurnaan teknik abadi dan menambahkan aturan teknik abadi ke teknik abadi yang sangat seimbang, pencapaiannya sangat dangkal dan tidak dapat dibandingkan dengan Lu Ming. Dia telah melampaui Lu Ming dalam segala aspek. Selain itu, leluhur cakrawala ceroboh dan meremehkan Lu Ming. Dia bahkan tidak mengeluarkan panci pemusnahan dunia 10 bencana. Wajar saja jika dia dibunuh oleh Lu Ming dalam sekejap. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, ia dapat mengaktifkan senjata sejati Dao tertinggi dan menggunakan alam semesta diri sejati untuk meningkatkannya. Itu bukan sekadar lelucon. Ia benar-benar dapat menghancurkan dunia, menghancurkan segalanya, dan langsung memutus vitalitas leluhur pencipta. Namun, Lu Ming tidak lengah. Alam semesta diri sejati telah menutup semua arah dunia. Kesadaran abadinya memperhatikan setiap inci ruang. Dibangkitkan, Lu Ming tiba-tiba melihat ke arah tertentu. Bab 5979 Apakah aku masih bisa kuat? Di suatu lokasi di kehampaan, energi mengerikan berkumpul. Sosok muncul lagi. Sosok itu adalah leluhur surga. Kitab suci abadi 9 kematian, leluhur surga telah dibangkitkan. Dikatakan bahwa kitab suci abadi 9 kematian akan memungkinkan kekuatan seseorang meningkat ke tingkat yang lebih tinggi setelah setiap kebangkitan. Namun, Lu Ming dapat merasakan bahwa meskipun cakrawala leluhur telah dibangkitkan, auranya tidak menjadi lebih kuat. Malah, auranya sedikit melemah. Tampaknya kitab suci abadi 9 kematian tidak terbatas. Semakin kuat basis kultivasi dan semakin tinggi alam makhluk hidup, semakin tidak efektif. Lu Ming punya ide. Itu masuk akal. Seberapa mengerikan vitalitas leluhur pencipta. Seberapa kuat dia. Seberapa mengejutkan energi yang dibawanya. Semakin kuat dia, semakin sulit untuk menghidupkannya kembali. Betapapun kuat dan misteriusnya kitab suci abadi itu, mustahil kitab itu tidak memiliki batas dan melanggar aturan ini. Baguslah. Kalau tidak, semakin sering dia mati, semakin kuat dia. Akan sulit membunuhnya hari ini. Penonton di sekitarnya sekali lagi terkejut. Bisakah dia hidup kembali setelah mati? Itu adalah kitab suci abadi 9 kematian. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terbakar oleh keserakahan. Sementara itu, makhluk hidup dari 12 yang mulia tertinggi sangat gembira. Kitab suci abadi 9 kematian sungguh menantang surga. Mereka semua memutuskan akan mencurahkan seluruh energinya kepada kitab suci abadi 9 kematian. Di alam semesta sejati, ada banyak harta karun yang dapat menghidupkan kembali makhluk hidup setelah kematian, tetapi sebagian besar ditujukan pada makhluk tingkat rendah. Ini jelas pertama kalinya dia melihat harta karun yang bahkan dapat menghidupkan kembali leluhur pencipta. Lu Ming. Setelah Heaven Primogenitor bangkit kembali, dia menatap Lu Ming dengan tatapan tajam dan mengeluarkan raungan rendah dan brutal. Dia meneriakkan nama asli Lu Ming dan sangat marah. Dalam suatu momen kecerobohan, dia dibunuh oleh Lu Ming sekali. Kalau bukan karena kitab suci abadi 9 kematian,
dia pasti sudah mati dan rencananya pasti sia-sia. Memangnya kenapa kalau aku bisa bangkit? Aku akan membunuhmu setiap kali aku membangkitkanmu. Lu Ming berteriak dingin dan menusuk lagi dengan tombak ekstrimnya. Sejak awal, Lu Ming telah menyegel semua arah dengan alam semesta diri sejatinya. Oleh karena itu, meskipun cakrawala leluhur dibangkitkan, ia hanya dapat dibangkitkan di area yang disegel. Mati, leluhur Chang Heaven meraung. Lebih dari 3.000 lubang alam semesta di sekitarnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan lebih dari 3.000 kosmos agung muncul samar-samar. Dengan dukungan lebih dari 3.000 grid kosmos, kekuatan Ancestor Heaven melonjak. Ten Calamity World Annihilation Pot muncul dan memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Pembukaan toples itu gelap gulita. Sinar cahaya penghancur dunia melesat keluar dan mengenai cahaya tombak. Keduanya meledak dengan fluktuasi yang mengejutkan. Beberapa sinar cahaya tersebar dan hampir menghancurkan istana Sia Agung. Untungnya, leluhur langit kuning menghalangi mereka. Primogenitor langit kuning tidak menyerang Lu Ming. Mereka tahu bahwa Lu Ming telah memahami makna mendalam dari penciptaan tetapi dia belum sepenuhnya melangkah ke alam penciptaan. Di sekitarnya, banyak sekali orang yang menonton. Dua leluhur pencipta yang mengeroyok seorang junior yang bahkan belum melangkah ke alam pencipta adalah lelucon. Leluhur firmamen masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya. Dia sangat yakin bahwa firmamen dapat menekan Lu Ming. Tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut dan takut. Untungnya, dia tidak menjanjikan 10.000 tahun kepada Lu Ming. Kalau tidak, Lu Ming mungkin benar-benar telah melangkah ke alam penciptaan. Begitu anak ini melangkah ke alam penciptaan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia harus menyingkirkan Lu Ming hari ini. Primogenitor langit kuning menatap medan perang dan diam-diam memutuskan bahwa jika terjadi kesalahan, dia akan bergabung untuk membunuh Lu Ming bahkan jika dia harus kehilangan muka. Ayo bertarung di langit, Lu Ming berkata dan melesat ke langit. Leluhur surga mengikutinya dari belakang. Aura dari 10 bencana pemusnahan dunia menjadi semakin menakutkan. Aura itu memancarkan sinar cahaya penghancur dunia dan menebas Lu Ming seperti pedang iblis penghancur dunia. Lu Ming mengacungkan senjata ekstrimnya dan menghalangi cahaya kepunahan. Dalam sekejap, keduanya melesat ke angkasa. Lu Ming berbalik dan 3.600 hantu grid kosmos muncul di sekelilingnya. Sejumlah besar energi sejati mengalir ke dalam tubuh Lu Ming dari grid kosmos ini. Selain itu, ia menggunakan niat penciptaan sebagai komandan dan 1 miliar niat kekacauan untuk meningkatkan kekuatan realitas, menggabungkannya dengan tombak ekstrim. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya tombak yang menyilaukan menembus langit dan bumi, menembus masa lalu dan masa kini, dan melenyapkan semua hukum. Cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh dunia alam semesta sejati. Pada saat ini, seluruh dunia alam semesta sejati mulai bergetar sedikit. Inilah kekuatan leluhur Sang Pencipta, mengerikan tak tertandingi. Pada saat inilah garis-garis pola muncul di kehampaan dan daratan alam semesta sejati. Pola-pola ini tidak terlihat, tetapi saling terjalin untuk menghalangi kekuatan penghancur yang mengerikan. Ini adalah metode yang ditetapkan oleh leluhur sejati saat mereka menciptakan dunia semesta sejati. Itu dapat menahan serangan leluhur pencipta. Jika tidak, dunia alam semesta sejati akan hancur dalam pertempuran alam pengrajin dalam ratusan ribu tahun bintang terakhir. Serangan mereka bertabrakan. Harta karun spiritual kekacauan dan harta karun penciptaan yang sebenarnya bertabrakan. Itu menggemparkan dunia. Namun, pada saat berikutnya, cahaya tombak yang menyilaukan menerobos serangan leluhur surga. Dengan suara keras, separuh tubuh firmamen primogenitor meledak. Ekspresi leluhur firmamen tampak muram. Dia terkejut dan marah. Sekarang, dia tidak meremehkan lawannya. Sebaliknya, dia meningkatkan kekuatan tempurnya hingga batas maksimal dan menggunakan semua metodenya. Dalam konfrontasi langsung, dia masih belum sebanding. Lu Ming berada di atasnya dalam semua aspek. Lu Ming belum melangkah ke alam penciptaan. Jika dia melangkah, apa yang akan terjadi? Tidakkah dia akan mampu bertahan dalam satu pertukaran saja? Lagi, setelah mengedarkan kitab suci takdir abadi, luka-luka leluhur Chang Heaven cepat sembuh, dan kekuatan tempurnya sedikit meningkat. Itulah kitab suci 7 luka abadi. Semakin dia terluka, semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Menukar cedera dengan kekuatan pertempuran.
Dengan menggunakan cahaya surgawi kemurnian untuk melindungi tubuhnya, leluhur surga menyerang Luming dengan panci pemusnah dunia 10 bencana. Lubang hitam pekat itu seperti lubang hitam dengan kekuatan melahap yang mengerikan yang dapat mengunci Luming. Cahaya kehancuran tercurah bagai gelombang pasang. Pada saat yang sama, kitab suci pedang pembunuh bintang diaktifkan secara ekstrim. Kekuatan kekacauan tak terbatas ditarik keluar dan berubah menjadi cahaya pedang cahaya bintang kosmik, menebas Luming. Bahkan leluhur pencipta 12 istana sejati terkejut dengan metode tersebut. Meskipun leluhur firmamen baru saja memasuki alam pencipta belum lama ini dan hampir menembus batas teknik abadi, kekuatan tempurnya tidak kalah sedikit pun dari leluhur pencipta yang sudah lama. Bahkan, dia mungkin bisa melampauinya. 7 kitab suci surgawi dapat menyembuhkan luka dan menjadi lebih kuat. Aku ingin melihat apakah kau masih bisa menjadi kuat setelah mengalahkanmu setengah mati. Tatapan mata Luming dingin saat dia mengaktifkan kitab tombak tak terbatas untuk membunuh. Pada saat yang sama, sutra abadi Myriad Daos beredar. Perisai abadi langit hijau menghalangi cahaya pedang cahaya bintang. Sutra pedang Xuan Yuan, pedang penakluk abadi, dan kitab suci abadi terbaik lainnya menyerang bersama dengan sutra tombak tanpa batas. Serangan leluhur surga hancur dalam satu serangan. Tombak itu melesat, dan separuh tubuh leluhur surga meledak berkeping-keping. Namun, di bawah pengaruh kitab suci takdir abadi, dia pulih dengan cepat dan kekuatan tempurnya meningkat sedikit. Namun, ia masih belum sebanding dengan Luming. Setelah beberapa ronde, leluhur cakrawala terluka lagi dan kekuatan tempurnya terus meningkat. Dalam sekejap mata, mereka berdua bertukar lebih dari 100 jurus. Leluhur Chang Heaven terluka parah 6 kali, dan dengan bantuan kitab suci abadi 7 luka, kekuatan tempurnya meningkat 6 kali lipat. Namun, setelah cedera ke-7, peningkatan kekuatan tempur leluhur Chang surga tidak signifikan. Luming mengerti bahwa sutra 7 luka abadi telah mencapai batasnya. Mustahil untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang tanpa batas. Namun, setelah 6 kali peningkatan, kekuatan tempur Ancestor Firmamen telah meningkat pesat. Sekarang, ia dapat melawan Luming. Bab 5980 membunuh lagi. Pertarungan sengit dan benturan yang mengerikan. Kedua belah pihak saling bertukar ratusan pukulan, tetapi tidak ada pemenang. Tatapan mata leluhur cakrawala menjadi semakin dingin. Kekuatan tempur Luming mengejutkannya. Meskipun berbagai kitab suci abadi miliknya memiliki kegunaan yang tak terbatas, namun juga memiliki batas. Kitab suci abadi 9 kematian ada batasnya, kitab suci abadi 7 luka ada batasnya, dan begitu pula kitab suci abadi takdir surgawi. Meskipun kitab suci takdir abadi dapat membuat seseorang pulih dengan cepat, namun hal itu juga mengorbankan esensi seseorang. Setelah terluka berkali-kali, energi esensinya rusak. Jika dia mengonsumsi terlalu banyak energi esensi, kekuatannya akan mulai melemah. Saat ini, kecakapan bertarungnya sedang di puncaknya. Keluar, leluhur langit berteriak. Tiba-tiba, cahaya putih keluar dari tubuhnya. Cahaya putih menerkam Luming dengan kecepatan yang mencengangkan, memancarkan fluktuasi yang mengerikan saat menyerang dantian Luming. Pupil mata Luming mengecil. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah kerangka. Ada retakan dan luka di tulang, tetapi Luming merasakan ancaman yang mematikan. Tulang King Chang. Luming mengenalinya sekilas. Dia pernah melihatnya di kedalaman laut semesta yang. Awalnya dia mengira tulang King Chang telah dimurnikan oleh leluhur Chang Tian. Sekarang, tampaknya bukan itu masalahnya. Sebaliknya, tulang itu telah dimurnikan menjadi avatar. Dentang. Telapak tangan tulang putih itu seperti pisau. Luming mengayunkan tombaknya dan beradu dengan telapak tangan tulang putih itu. Tulang putih itu mundur sementara Luming merasakan telapak tangannya mati rasa dan mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Ekspresi Luming serius. Dia tidak berani meremehkannya. Dari jumlah lubang yang menyatu, dapat diketahui bahwa basis kultivasi 3 ahli penciptaan di samudera semesta tidak sesederhana basis kultivasi seorang pencipta biasa. Dia mungkin sudah berada pada langkah kedua alam penciptaan. White Bones mundur sedikit dan menyerang Luming lagi. Ia tidak peduli dengan pertahanan. Tujuannya hanya menyerang. White Bones menyerang dengan ganas sementara Ancestor Heaven menyerang dari jauh dengan Star Slayer Sword Manual dan Ten Calamities World Annihilation Jar. Mereka bekerja sama dan memberi banyak tekanan pada Luming. Terlebih lagi,
Lu Ming dapat merasakan bahwa leluhur langit kuning yang berdiri di kejauhan sedang gelisah. Dia dapat bergabung untuk membunuh Lu Ming kapan saja. Dia tidak mungkin terjerat oleh tulang-tulang putih ini. Dengan satu pikiran, dua buah labu terbang keluar. Salah satu labu tersebut adalah labu kekacauan yang sering digunakan Lu Ming. Adapun labu yang kedua, adalah labu yang tumbuh di akar roh kekacauan. Setelah berkultivasi selama lebih dari 800.000 tahun di surga kedua, dengan plat giok zenit agung sebagai penghalang, Lu Ming telah lama menyempurnakan jejak yang ditinggalkan oleh leluhur surga pada akar roh kekacauan dan menjadikannya miliknya sendiri. Terlebih lagi, dengan memberi makan pil penyeberangan persenjataan roh bencana, labu kedua akan matang dan rontok. Setelah labu kedua jatuh, akar roh kekacauan pun layu. Lu Ming tahu bahwa memelihara dua labu adalah batasnya. Selama bertahun-tahun, kedua labu kekacauan akan menjadi harta karun spiritual kekacauan yang matang dengan bantuan ramuan penyeberangan persenjataan spiritual kesengsaraan. Meskipun dia belum mencapainya, dia tidak jauh darinya. Dengan dua Chaos God yang bekerja sama, kekuatannya tidak terbatas. 36 rantai hitam dan putih terbang keluar dari Chaos God pertama dan melilit White Bones. White Bones berjuang, tetapi Chaos God jauh lebih kuat dari sebelumnya. Labu itu akan segera tumbuh menjadi Spiritual Treasure of Chaos, jadi White Bones tidak dapat membukanya untuk sementara waktu. Adapun Lu Ming, dia meninggalkan kerangka ini dan menyerang surga leluhur. Diagram Myriad Dao beredar dan menggunakan teknik pertahanan abadi untuk memblokir serangan leluhur surga. Labu kekacauan kedua menyala, dan bilah petir yang terbentuk dari petir terbang keluar dan menebas leluhur surga. Ini adalah teknik kedua dari Chaos God. Thunderblade yang dipadatkan hingga ekstrim sangatlah kuat. Kekuatan membunuh tunggalnya jauh lebih kuat daripada Immortal Vanquishing Blade. Lu Ming menamakannya belati terbang pembunuh abadi. Belati terbang pembunuh abadi itu sangat cepat. Belati itu langsung mendekati leluhur langit Chang. Leluhur langit Chang bahkan tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa menggunakan cahaya abadi kemurnian untuk menghalanginya. Namun, cahaya abadi kemurnian yang tidak dapat dihancurkan tidak dapat menghalangi serangan pisau terbang pembunuh abadi. Pisau itu menembus dengan suara "pu", melewati dahi leluhur. Bunuh mereka. Lu Ming melolong panjang. Extreme Spear langsung menusuk ke tempat di mana Immortal Flying Dagger menusuk. Cahaya tombak penghancur melonjak dengan gila dan meledak, menghancurkan Ancestor Heaven menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, lebih dari selusin teknik abadi ofensif muncul di gambar Myriad Dao dan meledak pada saat yang sama, menghancurkan tubuh dan jiwa abadi leluhur surga. Kekuatan alam semesta diri sejati berkumpul dengan gila-gilaan dan menghancurkan jiwa abadi leluhur Changtian. Leluhur firmamen bahkan tidak sempat berteriak sebelum jiwanya yang abadi hancur total. Leluhur firmamen terbunuh untuk kedua kalinya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menghirup udara dingin. Mereka terkejut dengan metode Lu Ming. Primogenitor pencipta menggunakan niat penciptaan sebagai inti mereka. Mereka abadi dan memiliki vitalitas yang luar biasa. Bahkan leluhur sejati tidak dapat membunuh primogenitor pencipta dengan mudah. Mereka membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakannya. Kecuali jika dia tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan mengorbankan garis keturunannya yang sebenarnya sebagai prasyarat. Dalam kondisi normal, hanya harta karun sejati tertinggi yang dapat langsung membunuh leluhur pencipta. Mungkinkah Lu Ming memiliki harta karun tertinggi? Tidak mungkin. Jika dia menggunakan harta karun sejati yang agung, mustahil bagi kita untuk tidak merasakannya. Bukan harta karun sejati yang agung yang menghancurkan surga sepenuhnya, tetapi alam semesta diri sejatinya. Bagaimana kosmos diri sejatinya disempurnakan? Mengapa begitu mengerikan? Para leluhur pencipta 12 istana sejati berdiskusi dengan penuh semangat. Betul sekali, orang yang membunuh jiwa abadi leluhur surga itu benar-benar mengandalkan kosmos diri sejati. Alam semesta diri sejati Lu Ming berada di luar akal sehat, terutama setelah ia memahami hakikat penciptaan. Alam semesta itu bahkan lebih mengerikan. Alam semesta itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan jiwa abadi leluhur pencipta dalam sekejap dan memiliki sebagian kekuatan harta karun sejati yang agung. Setelah membunuh cakrawala leluhur, Lu Ming terus menggunakan alam semesta diri sejati untuk menutup sekelilingnya sementara dia sendiri menyerang tulang putih Xiang Qing dengan cepat. Dia harus memanfaatkan fakta bahwa surga belum pulih untuk menghabisi kerangka ini sepenuhnya. Namun, kerangka ini masih berjuang keras.
Jelas, ia sudah memiliki kesadarannya sendiri dan tidak akan menjadi sepotong kayu setelah surga terbunuh. Lu Ming mencoba menyingkirkannya, tetapi tidak mungkin. Sulit untuk berhasil. Dia hanya bisa menyingkirkan mereka. Lu Ming menusukkan tombaknya dan mengarahkannya ke retakan tulang putih King Chang. Namun, sebelum tombak itu mengenainya, sesosok tubuh mungil muncul di samping tulang-tulang putih King Chang. Sosok itu juga merupakan kerangka, dan ia menangkis tombak itu dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, sosok Huang Tian muncul di sebelah kanan Lu Ming. Dia melancarkan serangan yang sangat dingin. Serangan itu sangat mengerikan. Primogenitor Langit Kuning bergerak di saat kritis untuk mencegah Lu Ming menyingkirkan tulang putih King Chang. Tulang putih kecil itu adalah tulang putih kuning neon, yang juga disempurnakan oleh leluhur Langit Kuning menjadi sebuah avatar. Namun, Lu Ming telah menggunakan alam semesta diri sejatinya untuk menyelimuti sekelilingnya. Tindakan leluhur Langit Kuning sesuai dengan harapannya. Dia menghindari serangan itu dengan kilatan kecil. Engah. Yellow Sky Primogenitor dan Nihuang White Bones bergabung untuk menghancurkan rantai cahaya hitam dan putih. King Chang White Bones melarikan diri dan menyerang Lu Ming bersama Yellow Sky Primogenitor. Di arah tertentu, energi cepat terkumpul, dan leluhur surga muncul lagi. Leluhur surga dibangkitkan kembali. Kali ini, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa aura leluhur surga telah melemah. Inti dari kitab suci abadi 9 kematian adalah bahwa setiap kali seseorang meninggal, mereka akan menjadi lebih kuat setelah dibangkitkan. Namun sekarang, dia telah menjadi lebih lemah. Mungkinkah kitab suci abadi 9 kematian telah mencapai batasnya? Bab 5981 Garis Sejati. Setelah leluhur surga dibangkitkan, ekspresinya sangat buruk. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan ganas, berharap bisa membakar Lu Ming menjadi abu. Namun, dia tidak berani mendekat. Sebaliknya, dia berdiri jauh dan menggunakan kitab suci pedang pembunuh bintang dan toples pemusnah dunia 10 bencana untuk menyerang dari jauh. Kemudian, langit dan langit kuning bergabung dan memanggil alam semesta diri sejati. Kedua alam semesta diri sejati itu saling tumpang tindih dan membentuk alam semesta di dalam alam semesta, yang menyelimuti Lu Ming di dalamnya. Kemudian, dia menggunakan kedua kerangka itu untuk menyerang Lu Ming dengan segala cara, sementara Ether dan Yellow Sky menyerang dari jauh. Pada saat itu, Lu Ming merasakan tekanan besar. Meskipun kedua kerangka itu tidak memiliki teknik abadi mistis, tulang mereka sangat keras, seperti harta karun spiritual kekacauan. Jika mereka terkena, mereka akan dapat melukai Lu Ming dengan parah. Ini setara dengan 4 ahli tak tertandingi yang mengepung Lu Ming. Lu Ming membuka gambar Myriad Dao dan mengeluarkan segala macam teknik abadi untuk melawan dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, ia tetap tidak dapat melawan dan segera terluka. Namun, ekspresi Lu Ming tenang dan matanya cerah. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, dia merasa bahwa Ultima Chi of Creation beradaptasi dengan Chaotic Void dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun ia telah menghabiskan 20 tahun sebelum ini, ia hanya terbiasa dengan niat penciptaan. Ia belum sepenuhnya beradaptasi dengannya. Hal ini membuat Lu Ming sulit mengeluarkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Terlebih lagi, di bawah tekanan yang sangat besar, niat penciptaan tidak hanya beradaptasi, tetapi juga beradaptasi dengan tubuhnya, jiwa yang abadi, kekuatan sejati, teknik yang abadi, dan seterusnya. Dia baru memahami makna mendalam dari penciptaan dalam waktu yang singkat. Bagaimana dia bisa menggunakannya dengan begitu bebas? Seperti orang biasa yang tiba-tiba memiliki kekuatan 1000 pound, tetapi tidak tahu teknik bertarung apapun. Dia memiliki kekuatan tetapi tidak dapat melepaskan kekuatan tempur yang seharusnya dimilikinya. Hanya melalui pelatihan mereka dapat melepaskan kehebatan pertempuran mereka yang hebat. Lu Ming memanfaatkan tekanan dari Chang Huang untuk menenangkan dirinya. Lambat laun, pemahaman Lu Ming terhadap kedalaman penciptaan menjadi lebih lancar. Bahkan tubuhnya, jiwanya yang abadi, kekuatan sejatinya, dan alam semesta jati dirinya pun perlahan-lahan berubah. Lebih jauh lagi, Lu Ming dapat merasakan bahwa jumlah ultimasi kekacauan di jantung alam semesta semakin meningkat. Sekarang, dia masih memiliki 1 miliar Chaos Ultimachi. Namun, 1 miliar Ultimachi adalah sesuatu yang harus dia capai di puncak semesta. Secara logika, setelah menerobos ke alam pencipta, jumlah Chaos Ultimachi akan meningkat secara eksponensial. Namun,
Setelah dia memahami inten Sang Pencipta, inten kekacauan tidak tumbuh sama sekali. Sekarang setelah tumbuh, itu berarti dia benar-benar memasuki alam Sang Pencipta. Saat ia terus berlatih, pertumbuhan chaos intennya menjadi semakin cepat hingga mencapai tingkat yang mengejutkan. Pada awalnya hanya bertambah beberapa ratus atau 1000 saja, namun selanjutnya bertambah hingga puluhan ribu atau ratusan ribu. Tak lama kemudian, jumlah Ultimachis Chaos dalam tubuh Lu Ming bertambah ratusan juta. Saat kekuatan Chaos Upanishad miliknya tumbuh, auranya menjadi semakin menakutkan. Yang paling mengejutkan Lu Ming adalah tangan kanannya. Ketika jiwanya yang abadi memahami makna mendalam dari penciptaan di dunia nyata, ia telah membawa kembali 3 pola emas khusus. Pada saat ini, 3 pola emas bersinar sedikit dan sepenuhnya menyatu dengan lengan kanannya. Bukan hanya lengan kanannya yang berdaging, tetapi juga lengan kanan jiwanya yang abadi. Jiwa dan dagingnya disinkronkan, dan dengan 3 pola emas sebagai intinya, pola-pola kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Tangan kanannya mengalami transformasi yang mengejutkan. Tidak hanya berubah ke arah alam artisan, tetapi juga ke tingkat yang lebih tinggi. Ia memancarkan aura, nyata, seolah-olah telah menjadi nyata. Terlebih lagi, dia merasakan tangan kanannya dipenuhi oleh energi yang bagaikan gelombang pasang. Dia bahkan mempunyai ilusi bahwa dia dapat menghancurkan dunia nyata dengan tangan kosong. Ketiga garis emas itu, mungkinkah merupakan garis sebenarnya dari langkah kedua penciptaan? Lu Ming merasa gembira. Ingatan leluhur King Tian tidak memiliki pengetahuan yang relevan tentang alam penciptaan. Lu Ming telah bertanya kepada jadi raksasa sebelumnya, tetapi jadi raksasa tidak tahu banyak tentang alam penciptaan. Namun, saat Lu Ming bernegosiasi dengan Fu Ming sebelumnya, dia meminta pengenalan tentang alam penciptaan. Pengetahuan tentang alam penciptaan tidaklah berharga. Selain itu, Lu Ming telah memahami makna mendalam dari penciptaan dan dapat dianggap sebagai seorang pencipta. Rune tersebut membantu Lu Ming dan memberinya pengenalan tentang alam penciptaan. Alam penciptaan dibagi menjadi 2 langkah. Setidaknya, dalam kehampaan kekacauan utama, hanya ada 2 langkah menuju alam Sang Pencipta. Langkah pertama penciptaan adalah alam yang ditinggali sebagian besar leluhur pencipta. Mereka memahami makna mendalam dari penciptaan, mengubah jiwa mereka, dan menyatukan ribuan lubang di alam semesta. Mereka kuat dan dapat menangkap unsur-unsur kehidupan dalam kekosongan kekacauan purba untuk menciptakan makhluk hidup. Benar, penciptaan makhluk hidup di alam Sang Pencipta tidak terjadi begitu saja. Sebaliknya, mereka perlu menangkap kekuatan kehidupan di kehampaan. Setelah makhluk hidup mati, akan ada sejumlah kekuatan kehidupan yang terpelihara secara kebetulan. Baru pada saat itulah Lu Ming menyadari bahwa makhluk hidup dan ribuan ras di Primal Chaos Void memiliki asal-usul. Asal-usul semuanya ada di dunia nyata. Makhluk hidup di dunia nyata dibuang ke kehampaan kekacauan purba. Setelah mereka mati, mereka meninggalkan faktor kehidupan secara kebetulan. Mereka ditangkap oleh leluhur pencipta di kemudian hari dan menciptakan ras. Tak heran jika makhluk ciptaan ketiga penguasa penciptaan di samudera semesta ini hampir sama dengan makhluk ciptaan di dunia semesta sejati. Adapun makhluk hidup di medan perang di dunia nyata, banyak dari mereka dapat dilihat di kehampaan kekacauan purba. Ternyata sumbernya sama. Alam Sang Pencipta tidak dapat menciptakan spesies baru begitu saja. Langkah kedua dalam alam penciptaan adalah mewujudkan jiwa. Jika ia ingin mengambil langkah ini, ia perlu menemukan pola yang sebenarnya, dan menyatukannya dengan bagian tubuh tertentu, entah itu tangan, kaki, kepala, tulang belakang, atau organ dalamnya. Pertama-tama dia membuat bagian tertentu dari tubuhnya menjadi nyata, lalu menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Semakin banyak wilayah tubuhnya yang dapat diwujudkan, semakin kuat pula dia jadinya. Leluhur sejati dari berbagai istana sejati juga berada pada tahap ini. Namun, mereka memiliki lebih banyak wilayah yang terwujud, lebih dari 60% dari mereka. Lu Ming menilai bahwa 3 garis emas yang diperolehnya kemungkinan besar adalah garis nyata. Tangan kanannya benar-benar menjadi nyata. Hal ini mengejutkan Lu Ming. Ini berarti bahwa begitu ia mencapai alam penciptaan, ia akan dapat mencapai langkah kedua penciptaan dengan sangat cepat dan menjadi puncak sejati piramida di alam semesta sejati. Saat aura Lu Ming terus meningkat, langit dan bumi mulai panik. Dengan kelicikan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak melihat tanda-tandanya? Itu tidak benar. Anak ini meminjam kekuatan kita untuk bertransformasi.
Dia akan melangkah ke alam pencipta yang sebenarnya. Ekspresi leluhur langit kuning berubah jelek. Dengan kecakapan bertarung anak ini, begitu dia mencapai alam pengrajin, kita hanya akan menghadapi kematian. Mustahil bagi kita untuk membunuhnya dan mengambil piring giok langit zenit agung. Kita akan mundur terlebih dahulu dan menyebarkan berita bahwa dia memiliki harta karun sejati yang agung. Seseorang tentu akan menghadapinya. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, dia juga bisa melupakan untuk mendapatkannya. Leluhur menjawab, kamu ingin pergi. Mata Luming berkilat dingin. Langit dan bumi mengirimkan pesan melalui getaran jiwa abadi mereka, berpikir bahwa Luming tidak dapat menangkapnya. Namun, ini adalah alam semesta diri sejatinya. Bagaimana mungkin dia tidak menangkapnya? Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Hari ini, dia pasti tidak bisa membiarkan Chang Huang lolos. Wuih! Sosok Luming tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Pada saat berikutnya, dia muncul di hadapan leluhur surga. Kamu, bagaimana kamu bisa bergerak bebas? Leluhur langit kuning terkejut. Dia dan surga menyulap alam semesta diri sejati dan saling tumpang tindih untuk menyelimuti Luming. Tujuan mereka adalah untuk membatasi gerakan Luming. Tetapi hasilnya jelas tidak berguna.